Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IP1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kebijakan moneter. Moderator yang dibawakan oleh saya sendiri, Sriwayuni, dan pembaca yang dibawakan oleh Dwira Handayani, dan kesimpulan yang dibawakan oleh Cahaya Manda. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata lagi. Kami persilakan buat Dwira Handayani. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengaset standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank atau bahkan tertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintahan lain. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga atau kombinasi kebudayaan. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjadi kestabilan ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan internal blend dan keseimbangan eksternal atau external blend. Kebijakan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan eksternal dipertahankan agar neraca pembayaran internasional seimbang, dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional tidak defisit dan surplus. Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya kebijakan moneter. 1. Kestabilan ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. 2. Keseimbangan kerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. 3. Kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. 4. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Macam-macam kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. 2.
Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Baiklah, kesimpulan yang dibawakan oleh Cahaya Amanda. Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya. Kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih kami minta maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.